قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء. Beberapa poin yang menjadi informasi yang untuk juga direnungkan oleh bersama-sama di sini. Ya, memang yang menjadi agenda dari pengurus juga nanti kita coba sharing ya, harus bagaimana dan apa yang akan dilakukan langkah-langkahnya ke depan gitu. Ikat Baraya Berbagi namanya. Ikat Baraya Berbagi. Jadi itu penyaluran zakat dan infak kepada kaum-kaum duafa. Ini berulang dari tahun kemarin, kita sudah pernah ya. Jadi ada beberapa titik. Pertama di daerah Banjaran ya. Banjaran itu Kang Yadi yang sudah survei ya Kang Yadi ya. Cicalengka 65. Saya tidak jumlahkan jumlahnya. Kurang lebih sekian lah ya. Alhamdulillah ada peningkatan daripada tahun kemarin ya. Dan ini timnya mungkin nanti Kang Tebing, Kang Kuncen dengan Kang Yadi itu yang akan mengatur distribusinya ya, distribusinya. Dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di forum alumni. Singkat cerita itu saya masuk ke UICM itu 1 tahun terakhir. Saya selama ini adalah praktisi, saya lama di perbankan dan di asuransi. Kemudian diminta untuk masuk sekaligus menjadi mengelola bersama dengan Pak Edeng dan Pak Rektor ya, mengelola UICM. Nah, karena saya tidak punya latar belakang pendidikan, semuanya praktisi, maka saya lebih pragmatis. Dalam melihat semua kondisi itu berdasarkan kondisi real, masalahnya apa, kemudian menemukan solusinya bagaimana. Tetapi karena memang saya tidak pernah di pendidikan, jadi saya langsung ambil S3 yang kaitannya dengan pendidikan dan bisnis dan pendidikan. Nah di dalam saya ngambil S3 dan juga pengamatan selama ini, itu terlihat bahwa yang namanya kampus itu jadi menara gading, tidak pernah nyambung dengan industri ya, itu salah satu. Mereka punya cerita sendiri, tetapi begitu masuk ke industri jadi gak nyambung. Nah tadi diskusi singkat dengan dengan Pak Ketua, bagaimana kalau misalkan UICM ini kita ambil kembali dan nanti namanya dikembalikan menjadi Universitas Bandung Raya. Pendapat saya pribadi, ikatan emosi jika ini namanya Unbar dengan UICM akan berbeda, ya kan? Jika nanti kembali menjadi Unbar, maka kita bisa mengumpulkan para alumni yang terserak karena sudah ada rumahnya yang baru gitu. Dari rumah yang baru ini kemudian kita besarkan gitu. Kira-kira seperti itu wacananya. Dan saya pribadi merasa bahwa ya Unbar harusnya bisa turnaround lagi. Pak Naden bilang bulan September kan gitu kan, turnaround lagi. Karena ini adalah sarana untuk menjahit kembali sesuatu yang sudah lepas selama ini. Syukur-syukur nanti memang terrealisasi menjadi Unbar kembali, maka kita bisa bersama-sama membesarkan kampus yang pernah kita huni selama ini. Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal bagaimana strategi atau langkah kita ke depannya. Tadi ada wacana dengan Kang Ketum, ya kita bahas after Idul Fitri aja, saat silaturahim nanti kita halal bihalal. Masalah ini tentunya sebelumnya nanti kita sounding dulu dengan para sesepuh-sesepuh yang ada semuanya, kita mintai pendapatnya. Saya berpandangan seperti ini ya, tekstil ya, insya Allah di kuartal ketiga ini September November insya Allah kan akan booming kembali. Saya punya keyakinan itu ya. Ya, saya sendiri terus terang sekarang alhamdulillah diamanati untuk pegang 11 perusahaan ya, mulai dari Muhammad Toha, kemudian yang di Cicahem atau Ujung Berung, sampai dengan yang di Jawa Tengah ya. Ya perusahaannya ada Narmas ya, kayak gitu ya. Untuk angkatan muda khususnya yang terkait dengan tekstil itu susah sekali saya dapat. Yang fresh graduate ya. Sekarang saya percayakan ke siapa? Ke anak-anak UII semuanya.
dari manajernya kan, kepala bagiannya sampai kepala sipnya semua anak-anak UI. Ya terus terang kalau saya sih pribadi, wah gas nih, gua gas nih kayak gitu kan. Kalau perlu gua ngomong sama bos gua nih, kalau para alumni nggak mau ambil, gua ambil aja lah, kayak gitu, pusing-pusing gitu kan, ya. Cuma kan sebelum kita menyerahkan itu ke orang yang memang punya modal saja tapi tidak memiliki misalkan ikatan, ya kenapa enggak kita lewat IDD kan, kayak gitu kan Ai kan. Apalagi forum untuk apa istilahnya bisnis clubnya itu sudah ada gitu ya, tinggal nanti kita tindak lanjuti saja. Dan di sana saya lihat Masya Allah gitu, itu orang-orang yang luar biasa yang ada di sana ya, orang-orang hebat lah, orang-orang yang memang takut saya acungi jempol, yang memang dia sendiri sangat care dengan dunia pendidikan. Apalagi salah satu di antaranya senior kita itu yang memang dia memiliki presiden university ya. Makanya ketika ditawarkan masalah ini, kemudian kita juga tawarkan kerjasama dengan industrinya kayak gitu kan ya. Saya yakin 2025-2026 lari nih. Maksud lari itu apa? Banyak lagi nih mahasiswanya ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Dan hari ini ternyata lahir wacana ya. Tadi Kang Ayi sudah jelas sudah menyampaikan beberapa agenda dan program yang sudah terencanakan dan direncanakan dan masuk bahkan ke agenda prarencana. Ini sepertinya perlu juga tanggapan dari rekan-rekan, akang-akang. Ada Mami Saprida kebetulan di sini, Mami Saprida. Yang memang hari ini kita dengar bersama ada beberapa wacana, Mami. Salah satunya yang ngeri-ngeri sedap itu. Ternyata ada ide atau ada juga wacana mengenai perkuliahan. Saya Saprida angkatan 68 ATP, kemudian juga kuliah di Unbar. Saya kira kalau UECM Yayasan UECM melepaskan diri, saya kira kalau diambil juga lebih bagus. Jadi Unbar akan ada kan alumni banyak, jadi bisa berkembang lagi, bisa hidup lagi lah gitu. Kemudian kalau misalnya Unbar bisa maju lagi, alhamdulillah ikut. Oke, kalau memang itu mau diambil, ya mungkin saya kira itu lebih bagus biar kita bisa kerjasama. Dan banyak kan katanya orang-orang yang di pabrik yang dia sudah berpengalaman tapi pendidikannya kurang gitu, jadi kita bisa didik di sana. Ada hal yang menarik menurut pandangan saya yang memang cukup lama ya saya mengamati, kebetulan kita juga sebagai media khusus tekstil, apapun ke depan tekstil itu pasti ada. Yang jelas ganti pemilik itu pasti, karena ada beberapa perusahaan yang mulai sekarang udah mulai diakuisisi, sama kayak tadi Danarmas mengakuisisi yang mana, ke depan itu masih terus berlanjut. Dan itu menjadi poin penting ketika kita mensinkronkan dengan apa yang jadi usulan mengakuisisi Unbar kembali. Bagi saya sih, karena kita terlahir dari rahim tekstil, Pak, ketika ada statement dari pihak UICM mau dilepas lagi ke Unbar, buat aing buka duit, aing dibeli. Karena apa ya? Ada ikatan batin dari rahim tekstil. Tekstil ini tidak boleh mati. Termasuk sebelum ke situ mungkin ada tadi disebut nama Pak SD Darmono. Saya ketemu sudah 2 kali apa 3 kali dulu ya. Tahun 2000 sekian terakhir, 2007 mungkin terakhir, itu udah lama. Jadi Jawa BK memang dia orang pinter, orang hebat. Dari mulai tanah 2000 perak, 20.000 perak menjadi 20 juta per meter, jadi apa per hektar jadi 20 per meter, termasuk presiden universitinya. Saya ingat sekali kata-kata dia yang sampai saat ini masih, kalau tekstil sekolahnya dimurahkan, tidak laku. Apa asalnya begini, nggak laku, dimurahkan nggak laku, dimurahkan lagi nggak laku. Ketika itu maka harus ditinggikan setinggi-tingginya.
maka saya akan mengambil Presiden University dengan harga yang sangat mahal. Itu kata dia. Mau kena kita lembut, sarung kita lembut, enak. Ditanya softenernya dari apa? Fatty acid. Fatty acid apa? Babi. Fatty acidnya jangan dari babi dong, dari lemak yang lain, dari sapi, dari ayam. Ilmu tekstil pun sama. Lahir perlu anduk, perlu kapas, perlu popok. Sampai meninggal pun dibawa itu tekstil. Kurang gimana tidak lengkapnya ini, terbukanya ini bisnis. Makanya ini tekstil, kita niatkan kuliah di tekstil ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Itu sekarang ini di sini ada benar-benar praktisi Kang Dandang yang memegang bahwa itu yang namanya tekstil itu kepada keislaman. Karena ini perintah Islam ini. Boleh tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Ya, mungkin ini dari sisi yang lain ya. Dari Kang Nais sudah tadi di sisi ininya pada kifayahnya, ini sisi wartawannya Kang Ayi, Kang Dadang bisa sama. Kalau saya mungkin yang dari level bawahnya Kang, saya lulus SMK masuk ke tekstil itu gara-gara saya pabrik kerja pertama kali itu di tekstil. Lihat kepala sip enak banget Pak, keluar kuliah langsung duduk jadi kepala sip. Saya anak SMK untuk kejar kepala sip 5 atau 10 tahun belum tentu kalau masih jabatan lulusan SMK. Makanya kuliah di tekstil. Itu saya pribadi pernah mengusulkan ke pengurusan kalau sekarang kan IBB, kenapa nggak sama alumni kita Unbarnya diaktifkan lagi, karena kasusnya akan sama. Kalau nggak salah saya dengar kan Unbar dulu waktu fakultas teknik untuk biayanya sendiri kan sama Yapastek ya kan, untuk operasionalnya Yapastek kan waktu itu alumni ATB semua ya kan, jadi punya uang biaya untuk. Nah sekarang kalau misalkan tarik Kang Ayi, Kang Nandang, apalagi Kang Nana Sukai udah punya kekuatan sendiri untuk menggerakkan itu kan lebih enak, apalagi ketemu dengan yang sekarang ya kan, bisa manfaatkan untuk kedepannya. Tapi tetap harus tim khusus ada di sananya untuk membahas ini. Yang mengenai kurikulum, kenapa tidak ada dulu? Jangan masih ingat waktu kerja di Spatek, Unbar sendiri menempel pamflet ke setiap pabrik. Karena pabrik sendiri punya kebijakan untuk naik posisi ke plastik minimal D3, minimal, mau nggak mau kan disekolahin sama pabriknya atau dia sendiri kalau mau up gitu ya, karena ada promosi ke setiap pabrik. Ambil alihan yang WCM ke itu. Sebetulnya saya suka kalau santai-santai sama Kang Ayi itu sering ngobrol. Gitu aku tekstil teh kieu-kieu wae sekolah teh nya, apakah kan alumni teh lo banu-banu ngarti saya teh nanti nyeun wae atuh sekolah, dan saya kan nggak ngerti legal formanya buat sekolah gimana, atau apakah Unbar ada atau ATB ada lagi. Karena letak menurut saya ya, saya ngobrol sama Kang Agus, problem salah satunya mungkin ini kenapa mahasiswa ini sedikit yang daftar, mungkin salah satunya Unbar itu atau ATB itu beberapa kali ganti nama dari ATB, kebetulan Unbar, kalau saya kan Unbar kan ada kebanggaan dulu terusnya ATB tekstil kan jarang juga sekolah tekstil, terus dari ATB ke Unbar ke UITM, dari Unbar ke UITM, dan satu lagi sering ganti-ganti atau pindah tempat, itu juga problem menurut saya. Ya, jadi saya tanya, kalau saya kan ditanya, Pak dulu Bapak SMA di mana misalnya, itu tuh, jadi kan jalan-jalan Pak Ibadah kuliah Bapak di mana, bingung dengan sekolah mananya. Gitu. Ya pasti mungkin Kai kita sedikitnya ada apa kesepakatan nih untuk agenda halal bihalal yang terdekat. Ini salah satu poin nanti kita untuk menjadikan wacana ini menjadi obrolan rencana. Gitu ya. Boleh saya minta kesepakatan kalau kita lakukan halal bihalal di awal bulan April bisa ya? Baik ya? Di tengah aja. Baiknya di tengah. Baiknya di tengah April. Iya betul direncanakan, tapi kita paling tidak rencananya di tengah di minggu kedua ya. Oke. Cukup kalau begitu.
Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita bisa berkumpul kembali. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قرب. Kami dari Tikar Raya Betikari mengucapkan selamat